Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Malik Fajar. Hari ini saya ingin membahas bercerita tentang apa yang sudah saya tahu dari buku maupun dari literatur seminar ya. Jadi di antara kita ini memang banyak yang nggak tahu sih gimana sih orang kaya itu mengatur cash flow uangnya. Itu bagaimana? Eh, saya kemarin udah membahas kuadran ada 4 yang dibuat Robert Kiyosaki, dan saya juga membahas macam-macam cash flow dari orang miskin, orang menengah sama orang kaya. Sekarang kita fokus kepada orang kaya. Jadi orang kaya itu mengatur cash flow-nya gimana sih, kok mereka itu eh, dibiarkan makin lama itu asetnya makin bertambah, makin berlipat. Di situ ada pengalinya. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin bekerja sebagai karyawan, ini bisa diterapkan di kehidupan Anda. Sebelum saya melanjutkan, tolong dibantu subscribe, share dan like atau komen di YouTube saya atau di channel fanspage Facebook saya, AMF Melek Emas Property, atau di YouTube saya itu ada AMF TV Edukasi Channel untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Baik, jadi orang-orang kaya itu saat mengatur keuangannya itu ada 3. Yang pertama adalah menunda kesenangan, yang kedua adalah mengalokasikan aset, dan kemudian adalah alokasi kesenangan. Jadi di sini ada tahapan. Yang pertama, menunda kesenangan. Kita tahu bahwasanya kalau ada orang yang dia itu suka menunda kesenangan, insya Allah dia akan lebih efektif hidupnya. Kalau kita bisa menunda makan, seumpama kita menunda makan-makan yang enak-enak, itu kita akan lebih sehat, lebih lebih fit daripada orang yang tidak bisa menunda makannya. Artinya dia semua dimakan, apa yang dia suka dimakan, itu juga berbahaya sekali. Harus dikasih jeda. Jadi orang yang menunda kesenangan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah eh, jika kita sudah mempunyai passive income yang cukup untuk membayar atau menyicil barang konsumtif kita. Contoh, kalau kita sudah mempunyai passive income yang tanpa kita bekerja keras, uang itu tetap mengalir, kita boleh saja membeli barang-barang konsumtif, mungkin seperti mobil atau seperti HP, tas branded dan sebagainya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita menunggu sampai mempunyai aset 10 kali lipat dari barang yang akan kita beli. Contoh nih, kita ingin membeli Avanza second harga 100 juta. Berarti dengan asumsi sini kita harus mempunyai jumlah aset yang kisarannya 1 M. Jadi 10% dari nilai aset kita. Kemudian yang ketiga, gimana cara menunda kesenangannya itu menurunkan kesenangan, menurunkan derajat kesenangan kita dari kemampuan kita. Contoh, kita bisa beli Pajero dengan harga 500 juta seumpama. Yaudah kita turunkan, jangan Pajero, mungkin Expander harganya 200 juta. Seperti itu. Semakin Anda turunkan akan semakin bagus karena risikonya akan semakin kecil. Pengurangan aset Anda akan semakin kecil. Jadi ini adalah konsep atau cara yang pertama. Menunda kesenangan belum berarti adalah menunda kebahagiaan, seperti itu. Kemudian yang kedua, alokasi aset. Jadi banyak sekali orang memberikan persentase mengalokasikan asetnya dengan tergantung dari kondisi masing-masing. Di sini saya membuat persentase. Jadi orang-orang yang kaya atau orang-orang yang sekarang mau kaya, mempunyai plan untuk kaya, itu dia selalu mengalokasikan asetnya. Dia sudah membuat pos-pos masing-masing dari pendapatan yang dia peroleh. Jangan menunggu sisanya, itu berbahaya sekali. Jangan habis dapat gaji nunggu sisa baru nabung atau baru mengalokasikan, jangan. Jadi teman-teman yang saat sudah mendapatkan gaji bulanan langsung dibuat pos-posnya. Seperti yang saya sampaikan di sini, yaitu 10% disisihkan investasi yang aman. Apa yang aman itu? Jadi kalau Anda punya gaji 10 juta, berarti 1 juta untuk belikan emas 1 gram kalau dia 1 juta, ataupun deposito ataupun properti. Banyak yang tanya, Mas, Pak Fajar, untuk properti yang harganya per bulan
sejuta itu bagaimana? Ada Pak. Kalau Anda mencari pasti ada. Tergantung Anda mau mencari apa tidak dan percaya apa tidak. Jadi kalau Anda melihat properti yang harganya per bulan 1 juta itu bisa dilakukan terhadap tanah atau bisa dilakukan terhadap KPR. Bisa Anda lewat KPR atau bisa Anda lewat bank. Anda beri tanah 100 juta, mencari cicilan yang harganya sebulan 1 juta seumpama, itu bisa aja. Ataupun Anda mencari KPR rumah, kalaupun Anda KPR subsidi itu Anda tidak apa? Tidak, syaratnya tidak terpenuhi, Anda take over dari orang, itu bisa aja. Kemudian yang kedua, 20% disisikan untuk investasi yang tumbuh. Kalau inflasi tumbuh ini berarti risikonya besar, itu 20%. Nah, ini tergantung daripada kondisi Anda. Kalau Anda kondisi masih muda, jangan 20%, sudah bisa ditinggikan lagi atau 30%. Tapi kalau Anda kondisinya sudah tua atau berumur, ya jangan terlalu besar karena risikonya besar, gitu ya. Bisa ke saham, reksadana, bisnis dan lain-lain. Ini harus Anda pikirkan. Kalau Anda punya bisnis ya 20% buat ngembangin bisnisnya. Jadi biar bisnisnya makin tumbuh, makin berkembang. Kemudian yang ketiga, 10% disedekahkan. Bisa di masjid, atau anak yatim piatu, atau anak kurang mampu bisa Anda sedekahkan 10% dari pendapatan Anda. Kemudian yang selanjutnya 5% disisihkan untuk dana darurat. Ini penting sekali karena kita nggak tahu. Kadang mungkin ada saudara kita yang lagi kepepet atau seperti apa, ini Anda alokasikan 5%. Kemudian 5% lagi Anda sisihkan buat kesenangan. Contoh nih, kan nggak mungkin juga tiap bulan keluar kota. Oh, pengen ke Bali, udah disisihkan per 6 bulan ke Bali. Kalau gajinya 10 juta, berarti kalau 5% 500 juta, 500 ribu kalikan 6 berarti 3 juta. Rasa-rasanya cukup sih ke Bali dengan budget 3 juta. Cari hotel yang murah-murah saja. Sabtu Minggu mungkin bisa cukuplah 3 juta. Kemudian untuk 50% bisa dihabiskan buat kebutuhan Anda di rumah untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri Anda. Jadi konsepnya gini. Jika umur semakin tua, investasi yang aman itu diperbanyak, sedangkan investasi yang resikonya besar itu dikecilkan. Itu harus seperti itu. Saran saya seperti itu karena untuk mengurangi nilai risiko. Kemudian yang terakhir adalah alokasi kesenangan. Jadi kita jangan sampai menghabiskan semua pendapatan kita untuk membeli kesenangan kita. Itu jangan sampai terjadi. Harus dialokasikan kesenangan itu berapa persen. Kemudian yang kedua, jangan terlalu ngirit juga sampai tidak pernah menikmati kesenangan. Ini juga berbahaya sekali. Anda kerja, Anda harus bisa menikmati kesenangan itu, jangan sampai Anda itu lupa akan kesenangan. Itu juga nggak baik sekali. Jadi semua dialokasikan, dibuat pos masing-masing, pos kesenangannya, pos investasinya, pos kebutuhannya dan sebagainya. Itu harus seperti itu. Itu akan lebih bijak. Kemudian ini contoh nih, anggaplah gaji 5 juta per bulan. Alokasi kesenangan per bulan itu 10%, selama 6 bulan sudah punya uang dana 3 juta. Bisa dibuat jalan-jalan atau mungkin jalan-jalannya ya bisa kalau ke Jogja itu kemarin saya naik kereta itu 150.000 per orang, PP 300. Itu murah sekali. Di sana cari hotel yang harganya 500.000, mungkin 2 hari 3 hari udah cukup lah untuk 3 juta ini untuk budget kesenangan kita. Jadi teman-teman harus bijak dalam mengatur keuangan Anda, jangan sampai Anda lupa, jangan sampai Anda tidak mengalokasikan keuangan Anda. Nanti saat Anda pensiun, Anda bingung, wah ini saya kerja 30 tahun habis, jadi tidak ada rupa, tidak ada hasilnya. Padahal uang yang kita hasilkan harusnya bisa dialokasikan agar aset kita bisa bertambah, bisa bermanfaat saat kita tua nanti. Terima kasih, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Tolong subscribe, like, comment, atau di fanpage saya di Facebook IMF Melemas Properti bisa di like, komen, dan bisa di share. Jika bermanfaat, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.